Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error, masih di playlist database dasar. Di video kelima kali ini kita akan membahas tentang membuat dan menghapus database. Create database adalah pernyataan yang digunakan untuk membuat database SQL baru. Statementnya adalah sebagai berikut: create spasi database spasi nama database yang akan kita buat, diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk create dan database ini adalah keyword untuk membuat database baru. Nah, kemudian yang di belakangnya ini adalah nama database baru yang akan kita buat. Oke, kita lihat lagi ke contoh pada kasus nyatanya. Ya, misalkan kita ingin membuat sebuah database dengan nama testDB. Maka statement SQL yang kita tulis adalah create database spasi testDB titik koma. Oke, bisa dipahami ya? Agar lebih bisa dimengerti lagi, kita langsung coba aja di dalam MySQL. Oke, sebelum menggunakan MySQL, seperti biasa kita harus menyalakan dulu server MySQL-nya. Caranya adalah kita ke File Explorer. Caranya dengan menggunakan shortcut window, yaitu dengan tahan tombol window pada keyboard, kemudian tekan huruf E. Seperti ini. Oke, kemudian kita arahkan ke C, ke drive C, kemudian kita pilih folder exam.pp. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada exam control.exe atau exam minus control. Oke, kita klik dua kali, kita buka. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita jalankan modul MySQL-nya. Ya, kita start. Oke, jika berjalan normal, maka modul MySQL-nya akan berwarna hijau seperti ini. Jika sudah, kita close saja exam control panel-nya. Kemudian, sekarang kita menuju ke folder MySQL-nya, ya, di mana folder MySQL-nya berada di drive C, exam, kemudian kita menuju ke MySQL, kemudian kita menuju ke folder bin. Oke, di sini ya. Kemudian seperti biasa kita copy aja ini biar lebih cepat ya. Kita copy lokasinya, klik kanan, copy. Nah, setelah itu kita minimize saja file explorer-nya. Lalu kita buka command prompt. Kita ketikkan cmd. Seperti ini. Ya. Jika sudah, pilih run as administrator. Peringatan pilih yes. Oke. Sekarang kita gunakan perintah cd atau change directory, kemudian kita pastekan lokasi folder MySQL-nya. Kita klik kanan, maka langsung di paste ya. Seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, sekarang kita lokasinya sudah ada di C, exam.pp, MySQL, bin. Ya, kemudian kita tinggal jalankan MySQL-nya. Caranya adalah kita ketikkan MySQL -u spasi root. Seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke MariaDB atau MySQL-nya. Nah, sebelum kita membuat database-nya, kita lihat dulu database yang ada di DBMS MySQL kita. Caranya kita tuliskan show databases. Oke, seperti ini. Kemudian titik koma. Tekan enter. Nah, kita punya 5 database di dalam DBMS kita. Oke, sekarang kita akan contohkan, kita akan membuat sebuah database dengan nama sekolah. Oke, caranya sintaksnya adalah create
spasi database, spasi nama database yang akan kita buat, yaitu sekolah. Titik koma. Oke, jika sudah, kita tekan enter. Maka di sini kalau berhasil akan ada keterangan query OK, one row affected. Artinya query sukses dan kita berhasil membuat sebuah database. Untuk melihat apakah kita berhasil atau tidak membuat database-nya, kita tinggal jalankan perintah show atau jalankan statement show databases. Ya, jadi ingat ya, untuk di SQL ya, penulisan statement atau perintahnya itu tidak case sensitive. Artinya kita boleh menuliskannya dalam bentuk huruf kecil semua seperti ini, atau bisa juga dalam huruf kapital atau bahkan campuran. Ya, tidak ada masalah. Selama itu bukan nama database atau nama tabel. Oke, jika sudah, kita ketikkan statement show databases, kemudian kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita sudah berhasil membuat sebuah database dengan nama sekolah. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghapus database di dalam MySQL. Kita bisa menggunakan drop database, di mana drop database adalah sebuah pernyataan yang digunakan untuk menghapus database SQL yang ada. Cara penulisannya ada di bawah ini ya. Drop spasi database spasi nama database yang akan kita hapus. Nah, untuk menghapus database, catatannya adalah kita harus pastikan bahwa database yang kita hapus itu ada. Ya, jadi kita lihat dulu apakah benar database yang akan kita hapus itu ada. Oke ya, daripada bingung, kita langsung aja coba di SQL. Oke, kembali lagi ke MySQL kita atau ke MariaDB kita. Nah, tadi kita sempat menyinggung ya, bagaimana kalau misalkan kita menghapus sebuah database yang tidak ada di dalam DBMS kita. Contohnya, di sini kan kita punya 6 database. Nah, kita akan coba menghapus sebuah database tetapi tidak ada di dalam DBMS kita, yaitu selain daripada 6 database ini. Ya, akan terjadi apa? Kita coba ya. Sintaks untuk menghapusnya atau statement untuk menghapusnya adalah drop ya. Drop spasi database spasi nama database yang akan kita hapus. Contohnya misalkan database-nya kita kasih kelas misalkan. Oke ya. Kalau kita lihat kelas tidak ada di DBMS kita. Kita coba tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Error. Ya, dimana pesan errornya adalah can drop database class. Database doesn't exist. Ya, artinya adalah kita tidak dapat menghapus database kelas karena database tersebut tidak ada. Oke ya, berarti tidak bisa kita menghapus database yang memang tidak ada. Oke, sekarang kita akan coba untuk menghapus database sekolah yang telah kita buat. Caranya berarti tadi gimana? Sintaksnya adalah drop spasi database spasi sekolah. Oke ya, kita bisa lihat bahwa kita punya sebuah database dengan nama sekolah. Kita coba enter. Nah, berhasil ya, query OK. Kita coba cek apakah betul database sekolah sudah hilang atau sudah terhapus. Cara ngeceknya masih ingat ya, statementnya adalah show databases titik koma. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, hasilnya betul ya, sekarang sudah tidak ada database dengan nama sekolah. Oke, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara kita membuat database dan menghapus database dengan menggunakan MySQL di dalam sistem operasi Windows, yaitu di laptop maupun di PC.
Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita membuat dan menghapus database di dalam MySQL pada Android. Pada dasarnya, sintaksnya sama persis, hanya berbeda bagaimana cara membuka atau menjalankan server MySQL-nya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka Termux-nya, ya. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan server MariaDB atau MySQL yang sudah kita install di video sebelumnya. Oke, caranya untuk menjalankan servernya adalah ketikkan MySQL d. Ya, seperti ini. MySQL dnd. Jika sudah, tekan enter. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jika prosesnya sudah selesai, maka akan keluar tanda dolar lagi seperti ini. Oke, berarti server sudah dijalankan. Sekarang kita coba masuk ke MySQL-nya. Caranya adalah ketikkan MySQL. Oke, seperti ini. Bisa MySQL atau boleh juga dengan keyword MariaDB. Itu juga boleh. Oke ya. Jika sudah, enter. Nah, maka akan masuk ke MariaDB ya. Sekarang. Oke, untuk sintaks membuat database dan juga menghapus database-nya sebenarnya sama, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi agar bisa diingat-ingat dengan baik. Oke, kita cek dulu kita memiliki berapa database di dalam DBMS kita. Caranya masih ingat ya? Statementnya adalah show spasi databases. Oke ya, kemudian titik koma. Jika sudah, tekan enter. Oke ya, seperti ini. Kita hanya punya 4 di sini ya, 4 database, yaitu Information Schema, MySQL, Performance Schema, dan Test. Oke ya. Nah, ceritanya kita akan membuat sebuah database dengan nama sekolah. Masih ingat tadi ya, untuk membuat database-nya, statementnya adalah create spasi database spasi nama database yang akan kita buat, yaitu sekolah. Kemudian terakhir titik koma. Jika sudah, tekan enter. Nah, di sini pesannya berhasil ya, query oke. Sekarang kita coba cek lagi database-nya dengan statement show spasi databases, kemudian titik koma. Jika sudah, tekan enter. Nah, betul ya, sekarang kita sudah punya sebuah database dengan nama sekolah. Oke, kemudian kita lanjut dengan bagaimana cara kita menghapus database sekolah tersebut yang sudah kita buat. Kita akan hapus. Caranya adalah, masih ingat statementnya ya, yaitu drop spasi database spasi nama database-nya adalah sekolah, terakhir titik koma. Oke, jika sudah, tekan enter. Nah, di sini pesannya adalah query oke, berarti berhasil. Kita coba cek apakah betul berhasil. Caranya kita lihat dengan menggunakan statement show databases, terakhir titik koma. Jika sudah, tekan enter.
Oke, maka hasilnya kita bisa lihat di sini. Kita punya 4 database, di mana database sekolah yang tadi kita buat sudah berhasil kita hapus. Jadi seperti itu pembahasan kita mengenai bagaimana cara kita membuat dan menghapus database di dalam MySQL. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila masih belum jelas, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Dan jika ada pertanyaan terkait video kita kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.